Untuk buku non fiksi, yang pertama saya akan mereview tentang apa sih itu teater. Ditulis oleh Rudy Iteng. Beliau sendiri adalah guru saya waktu saya masih SMA. Dan buku ini saya dapat dari waktu saya SMA. Jadi diwajibkan membeli buku teater, karena waktu saya SMA, saya pelajaran seni budaya saya belajar tentang teater. Buku ini adalah buku cetakan ketiga dari PT Pinesti Allah Gusti Ijabahi. Buku ini sangat menarik, sangat cocok bagi teman-teman semua yang suka dengan teater, dengan drama dan sebagainya. Sangat detail sekali di dalam buku ini. Pembahasan buku ini yang pertama mengenai vokal, tata suara. Bagaimana pengucapan yang benar ketika kita berteater. Di sini sudah dijelaskan tentang artikulasi yang benar, intonasi, tinggi rendahnya nada. Di sini dijelaskan. Terus juga ada yang namanya musik di teater, ada yang namanya musik pembuka, musik pengiring, musik suasana, musik penutup. Di sini dijelaskan masing-masing. Musik pembuka adalah musik yang dibuka sebelum masuknya aktor biasanya. Terus ada musik pengiring itu musik yang mengiringi aktor. Musik suasana adalah musik yang ketika aktor sedang marah atau sedang sedih itu diiringi oleh musik. Di sini juga ada pemeranan, ada lampu, bagaimana tentang penataan lampu. Ada yang namanya lampu general, lampu shot dan lain sebagainya. Jadi sangat cocok sekali buku ini untuk teman-teman semua. Pola latihan yang dijelaskan dalam buku ini juga sangat lengkap, seperti latihan bagaimana cara melatih vokal, cara melatih gestur dan sebagainya. Sangat recommended sekali. Rudy Iteng sangat sempurna menjelaskan teater dalam satu buku ini. Nah, buku non fiksi yang kedua adalah Semangat Muda dari Tan Malaka. Buku non fiksi ini memiliki 136 halaman. 136 halaman dan memiliki sampul yang menurut saya sangat bagus, sederhana, sangat keren. Dan juga ditulis di depannya, idealisme adalah kemenangan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Nah, buku Tan Malaka ini berisi beberapa bab. Bab yang pertama membahas tentang zaman komunisme. Di zaman komunisme dijelaskan dalam buku ini sejarah tentang munculnya kasta. Jadi munculnya kasta itu disebabkan karena adanya perkakas yang mengadakan hasil seperti cangkul, seperti alat-alat pertanian dan sebagainya. Itu yang menyebabkan munculnya sebuah kasta. Dan juga di sini dijelaskan tentang watak-watak bangsa, seperti watak bangsawan, watak hartawan dan yang lain juga di sini dijelaskan. Terus setelah itu dijelaskan tentang keadaan Indonesia, tentang
kemiskinan, kesengsaraan. Tan Malaka juga menulis di sini. Jadi seperti Tan Malaka itu di dalam buku ini menulis tentang sejarah dari komunis, terus komunis yang dijelaskan dari bangsa-bangsa watak bangsawan, watak hartawan, terus juga langsung menuju ke keadaan Indonesia. Setelah keadaan Indonesia, tulis lagi bab tentang program tentang perencanaan Indonesia supaya merdeka. Karena buku ini ditulis sebelum Indonesia merdeka. Setelah itu ada tentang organisasi yang supaya program-program yang ditulis tadi oleh Tan Malaka bisa kebentuk atau tercapai untuk Indonesia. Nah, buku yang ketiga adalah Teknik Bermain Drama yang ditulis oleh Rendra. Buku ini memiliki 88 halaman dan memiliki sampul yang keren menurut saya. Perpaduan warna yang sempurna, pas. Dalam buku ini yang pertama dijelaskan adalah tentang pemain dan teknik bermain, bagaimana cara bermain seorang aktor. Di sini dijelaskan di dalam buku ini teknik-teknik bermain, dan juga ada yang kedua tentang teknik munculnya seorang aktor. Teknik muncul ini dijelaskan agar biasanya dalam pementasan agar memberikan kesan yang pertama ketika munculnya seorang aktor itu biar memberikan kesan yang sangat wah bagi para penonton. Jadi bukan sekedar muncul terus penonton biasa aja, itu enggak. Di sini dijelaskan bagaimana cara memberikan teknik muncul yang bagus. Nah, selain teknik muncul ada banyak juga apa yang dijelaskan dalam buku tentang bermain drama, seperti memberi isi, terus teknik pengembangan, teknik membina, timing dalam bermain drama, terus banyak juga teknik sikap badan dan gerak yang yakin dari seorang aktor. Jadi bagaimana seorang aktor itu harus yakin ketika di dalam sebuah pentas atau di atas panggung. Buku ini cocok banget buat para pecinta teater atau yang suka sekali dengan drama dan ingin mengembangkan bakat dramanya. Sangat cocok sekali untuk teman-teman semua yang suka dengan teater. Jadi buku ini sangat detail sekali. Jadi W.S. Rendra sendiri menjelaskan dalam buku ini sangat detail tentang pemain, teknik-teknik bermain, dan juga tentang sutradara juga di sini dijelaskan oleh W.S. Rendra sendiri. Sangat cocok buku ini. Buku yang keempat adalah Istilah Kenelayanan di Jawa Tengah. Buku ini berisi tentang istilah-istilah atau nama-nama mengenai kenelayanan di Jawa Tengah, seperti Brebes, Tegal, Malang, Pekalongan, dan sebagainya. Di Jawa Tengah intinya buku ini dijelaskan mengenai kenelayanan.
isi dari buku ini yang saya baca seperti kamus teman-teman semua yang pernah baca kamus pasti paham. Contohnya seperti misalkan abjad C jelaskan runtutan, misalkan C jaring. Jaring adalah alat untuk memancing, menjaring ikan di laut misalkan, dan macam-macam. Ternyata yang saya baca di sini ternyata Indonesia sangat kaya sekali, bahasa-bahasa yang dimiliki Indonesia sangat kaya sekali. Ini baru di Jawa Tengah sudah sebuku segini, apalagi satu Indonesia. Wah, mungkin lebih banyak, lebih tebal lagi mungkin. Sangat, wah, pokoknya sangat banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di dalam buku Kenalayan ini. Saya pribadi tidak bisa menghafal satu persatu karena memang banyak bahasanya. Juga saya baca juga ada bahasa-bahasa yang baru saya tahu, oh ternyata ada seperti ini, karena memang berbeda-beda, dan Indonesia memang seperti itu kan, berbeda-beda bahasa lah. Review buku non-fiksi yang kelima, saya mereview buku Kajian Semantik Istilah Bidang Pertukangan, khususnya di Kabupaten Kendal dan Banyumas. Jadi buku ini tuh saya dapat waktu saya ngikutin lomba musikalisasi puisi tingkat Jawa Tengah. Awalnya saya gak tertarik dengan isi buku ini. Maksudnya waktu itu kan dulu saya masih sekolah, jadi saya nggak tertarik sama yang namanya bidang pertukangan. Tapi setelah saya coba-coba baca, ternyata sangat bermanfaat juga, bahwa ternyata tukang juga sangat penting di kehidupan ini. Dan buku ini tuh kayak penulis itu berusaha agar buku ini tuh sebagai penyulut api, kayak pemantik semangat muda untuk bisa mengerti bahwa tukang itu penting gitu kan. Dan buku ini tuh kayak menjelasin bahwa ternyata memang beda-beda nama-nama pertukangan di Indonesia, memang beda-beda, kayak di Brebes dan sebagainya beda-beda, di Kendal beda juga, di Banyumas beda juga namanya, kayak Bendo, kayak Garagaji atau apa, beda-beda di sini. Dan buku ini ditulis oleh Triwahyuni. Pemilihan judul menurut saya sangat bagus sekali, Kajian Semantik Istilah Bidang Pertukangan. Covernya juga menarik, covernya gambarnya tukang yang lagi mengukur pakai pensil tukang ya. Jadi pas sekali sih, maksudnya tidak dikhususkan untuk orang-orang yang ingin bergelut di bidang pertukangan, tapi pelajar-pelajar juga penting juga membaca buku ini. Keren juga buku ini.